Anak-anak, kita lanjut ke pembahasan ya. Sekarang kita mengartikan secara mufradat Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. Ya, perhatikan sama-sama. Kamera dan bis ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibati, dari apa-apa yang baik, ma razaqnakum, yang telah kami rizkikan, kata Allah, kepada kalian semua. Washkuru, dan bersyukurlah kalian, lillahi, kepada Allah, in kuntum, jika kalian semua, iyahu, hanya kepada Allah, ta'buduna, menyembah. Innama, sesungguhnya, harrama, Allah telah mengharamkan, alaikum, kepada kalian semua, al-maitata, satu bangkai, wadama, yang kedua adalah darah, walahmal khinziri, yang ketiga adalah daging babi, wama uhilla bihi li ghairillahi, dan yang keempat adalah hewan uhilla, yang disembelih li ghairillahi, tidak menyebut asma Allah. Pamanidurra, barang siapa yang madarat, ghaira bagin, dan tidak melampaui, ghaira bagin, dan tidak menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa alaihi, baginya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, dan zat yang maha penyayang. Oke. Anak-anak sekalian, jadi itu arti secara mufradat. Sekarang kita bahas tentang isi kandungannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 172 ya, isi kandungannya. Di mana bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Kalau kemarin di Quran surat Al-Baqarah ayat 168 169 Allah menyuruh dengan ya ayuhan nas, menyuruh kepada seluruh umat manusia. Kali ini Allah hanya menyuruh untuk orang-orang yang beriman saja, tidak untuk orang yang tidak beriman. Bagaimana kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati, dari makanan-makanan yang thayyib, dari rezeki-rezeki yang thayyib, ma razaqnakum, yang telah kami rizkikan, kata Allah, untuk kalian semua. Tapi ingat, setelah kalian makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah berikan dengan yang enak, yang lezat, jangan lupa ayat selanjutnya, kata Allah, washkuru lillahi, bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepada Allah menyembahnya. Jika kalian hanya menyembah kepada Allah, jangan lupa setelah diberikan nikmat oleh Allah berupa makanan yang lezat, berupa makanan yang enak, maka jangan lupa harus bersyukur atas nikmat itu. Maka ketika kita bersyukur, la azidannakum, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum, jika kalian kufur kepada Allah, maka inna azabil syadid, sesungguhnya siksa Allah yang sangat pedih. Tapi kata Allah di ayat lain, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya berarti orang yang kufur. Jadi kesimpulannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 172 173, pertama Allah menyuruh kepada orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik, tentunya halal, bergizi. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh kita kufur nikmat, artinya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, lihat di ayat 173, innama, sesungguhnya Allah harrama, telah mengharamkan, alaikum, kepada kita semua orang yang beriman, tidak asal makan saja, gitu kan? Tapi Allah mengharamkan beberapa makanan yang Allah gariskan di Quran surat Al-Baqarah ini. Apa saja yang diharamkan? Pertama adalah al-maitata. Al-maitata adalah bangkai. Jadi apa itu bangkai? Bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Ayam misalkan mati, matinya karena tertabrak, matinya karena penyakit.
kambing begitu juga mati karena penyakit atau tertabrak, itu tidak boleh dimakan karena itu hukumnya bangkai. Kenapa Allah melarang tidak boleh dimakan? Tentunya ada hal-hal yang membuat badan manusia tidak akan sehat, tidak akan baik ketika dimakan. Jadi pasti ketika Allah melarang, ketika agama melarang untuk dilakukan oleh manusia, itu pasti ada hikmah yang sangat luar biasa. Jadi pertama yang tidak boleh dimakan adalah al-maitata, bangkai. Yang kedua, wadama adalah darah. Darah yang diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah walahmal khinzir, daging babi. Yang ketiga adalah wama uhilla bihi lighoirillah, binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah, tidak baca bismillah, atau menyembelihnya untuk dipersembahkan kepada berhala, untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Nah, itulah binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali lagi adalah al-maitah, bangkai. Kecuali dua bangkai yang halal. Dua bangkai yang halal itu pertama adalah belalang, yang kedua ikan asin, ikan layur, itu halal meskipun bangkai. Yang kedua adalah darah, yang ketiga daging babi, yang keempat adalah binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah atau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayat tersebut, kata Allah, pamanid turra ghairu bagin wala adin fala isma alai. Jika kalian dalam keadaan darurat, wala adin, dan tidak menginginkannya, ghairu bagin, tidak menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, maka fala isma alai, tidak ada dosa bagimu ketika makan bangkai sekalipun. Contoh misalkan seseorang yang terdampar karena terbawa hanyut oleh tsunami, sudah berminggu-minggu dia di tengah lautan, kemudian pas di depannya ada bangkai ayam. Akhirnya karena kelaparan, untuk menyambung ruhnya untuk mempertahankan hidupnya, si orang tersebut makan bangkai ayam. Maka di situ diperbolehkan, asal tentunya tidak menginginkannya dan tidak melampaui